Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaziratul Inayah dari kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan media dan klasifikasi menurut para ahli. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Pembelajaran dapat melibatkan dua pihak, yaitu siswa sebagai pelajar dan guru sebagai fasilitator. Yang terpenting dalam kegiatan pembelajaran adalah terjadinya sebagai proses belajar atau learning process. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Arif Sudirman pada tahun 1996 mengemukakan arti media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Kemudian telah banyak pakar dan juga organisasi yang memberikan batasan mengenai pengertian media. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Namun dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian berkembang dengan adanya buku. Pada masa itu, seorang tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku tersebut berjudul Orbis Sensualium Pictus atau Dunia Tergambar, yang diterbitkan untuk pertama kali pada tahun 1857. Penulisan buku itu dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa tidak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Pada tahun 1960 sampai 1965, orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori tingkah laku atau behaviorisme teori dari B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Dalam teorinya, mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa. Teori ini membantu dan mendorong diciptakannya 8 media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Sekitar pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan digunakannya alat audio, sehingga lahirlah alat bantu audiovisual. Sejalan dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, khususnya dalam bidang pendidikan, saat ini menggunakan alat bantu atau media pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif, seperti adanya komputer dan internet. Teknologi komputer adalah sebuah penemuan yang memungkinkan menghadirkan beberapa atau semua bentuk stimulasi di atas sehingga pembelajaran akan lebih optimal. Klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli, para pakar mengelompokkan dan mengklasifikasikan jenis media pembelajaran didasarkan pada sifat, karakteristik, rumit dan sederhananya pesan yang disampaikan. Yang pertama, Wilbur Schramm mengklasifikasikan menjadi 3, yaitu media rumit, mahal, dan media sederhana. Schramm juga mengelompokkan media menurut kemampuan daya liputan, yaitu A. Liputan luas dan serentak seperti TV, radio, dan facsmile. B. Liputan terbatas pada ruangan seperti film, video, slide, poster audio, tape. C. Media untuk belajar individual seperti buku, modul, program belajar dengan komputer dan telepon. Yang kedua, Gardner mengklasifikasi menjadi 7 kelompok, yaitu benda untuk didemonstrasikan,
komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh kelompok media pembelajaran tersebut dikaitkan dengan kemampuannya memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan, yaitu pelontar stimulus belajar, penarik minat belajar, contoh perilaku belajar, memberikan kondisi eksternal, menuntun cara berpikir, memasukkan ahli ilmu, menilai presentasi, dan pemberi umpan balik. Yang ketiga yaitu Edgar Dale. Media mengklasifikasikan menurut pengalaman belajar siswa, yaitu dari pengalaman yang bersifat konkret hingga yang bersifat abstrak, yaitu dengan jenjang sebagai berikut. Yang pertama, direct purposeful experience atau pengalaman melalui pengalaman langsung dan bertujuan. Yang kedua, contrived experience atau pengalaman melalui tiruan. Dramatic experience atau pengalaman melalui dramatisasi. Yang ketiga, demonstrant experience atau pengalaman melalui demonstrasi seperti tarian, pakaian, dan sebagainya. Yang keempat, field trip atau pengalaman melalui karya wisata. Yang kelima, exhibit atau pengalaman melalui pameran. Yang keenam, televis motion picture atau pengalaman melalui gambar hidup. Selanjutnya yaitu Allen mengklasifikasikan menjadi 9 kelompok media, yaitu visual diam, film, televisi, objek 3 dimensi, rekaman, pelajaran terprogram, demonstrasi, buku teks cetak, dan sajian lisan. Di samping mengklasifikasikan, Allen juga mengaitkan antara jenis media pembelajaran, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Allen melihat bahwa media tertentu memiliki kelebihan untuk tujuan belajar tertentu, tetapi lemah untuk tujuan belajar yang lain. Allen mengungkapkan 6 tujuan belajar, antara lain info faktual, pengenalan visual, prinsip dan konsep, prosedur, keterampilan, dan sikap. Setiap jenis media tersebut memiliki perbedaan kemampuan untuk mencapai tujuan belajar. Ada tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya yaitu Ibrahim. Menurut Ibrahim, media dikelompokkan berdasarkan ukuran serta kompleks tidaknya alat dan perlengkapannya atas 5 kelompok, yaitu media tanpa proyeksi 2 dimensi, media tanpa proyeksi 3 dimensi, media audio, media proyeksi, televisi, video, dan komputer. Selanjutnya yaitu Nana Sujana. Menurut Nana Sujana, media diklasifikasikan membagi 2 jenis media, yaitu media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagian atau diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain. Media grafis sering disebut juga media 2 dimensi, yaitu media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan media 3 dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat atau solid, model menampang, model disusun, model kerja, mock-up, diorama, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu M dan Dayton. Menurut M dan Dayton, media diklasifikasikan menjadi 9 kelompok media, yaitu media cetak, media pajang, overhead transparansis atau OHT, dan overhead projector atau OHP, rekaman audio tape, slide, dan film stripe, penyajian multi-image, rekaman video dan film, dan komputer. Yang kedelapan yaitu Gerlach and Ellie. Menurut Gerlach dan Ellie, media dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisiknya atas 8 kelompok, yaitu benda sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafis, gambar diam, gambar terprogram, dan simulasi bergerak, rekaman suara, dan pengajaran. Yang kesembilan yaitu pada tahun 1976, Anderson memaparkan kelompok media instruksional sebagai berikut, atau kelompok media dan media instruksional. Yang pertama, audio.
pita audio atau roll atau kaset, piringan audio, radio atau rekaman siaran. Yang kedua, cetak buku tester program, buku pegangan atau manual, dan buku tugas. Yang ketiga, audio cetak, buku latihan dilengkapi kaset, gambar atau poster atau dilengkapi audio. Yang keempat, proyek visual diam, film bingkai atau slide, film rangkai atau berisi pesan verbal. Yang kelima, proyek visual diam atau audio film bingkai, suara film rangkai suara. Yang keenam, visual gerak, film bisu dengan judul atau caption. Yang ketujuh, visual gerak dengan audio, film suara video atau VCD atau DVD. Yang kedelapan, benda nyata, model tiruan atau mock-up. Yang terakhir yaitu menurut Rudy Bratz tahun 2004 dalam Sanjaya 2006 mengklasifikasikan ciri utama media menjadi 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Di samping itu, Bratz juga membedakan antara media siar atau telekomunikasi dan media rekam atau recording, sehingga terdapat 8 klasifikasi media, yaitu media audio visual gerak seperti film bersuara, pita video, media audio visual diam, media audio semi gerak, tulisan jauh bersuara, media visual gerak seperti film bisu, media visual diam seperti halaman cetak, foto, mikrofonef, media audio seperti radio, telepon, pita audio, media cetak seperti buku, modul, bahan ajar mandiri. Jadi kesimpulannya, media sosial berkembang sangat pesat karena semua orang dapat memiliki media sosial secara pribadi. Media sosial memberikan wawasan baru yang lebih luas dan mudah diakses. Perkembangan media sosial mempengaruhi peradaban kehidupan manusia saat ini. Media sosial membuat tatanan dunia pun ikut berubah, dan media sosial mempermudah semua hal yang dilakukan oleh manusia. Mungkin cukup itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.